Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di channel ini Musafir Muda. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan seorang hafiz yang good looking. Dan ini salah satu sahabat saya yang pernah sama-sama berjuang menghafal Al-Quran di Darul Quran Tangerang. Pondok pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur. Nah, mari kita berkenalan terlebih dahulu bersama sahabat saya. Oke, silahkan perkenalkan diri. Jadi saya Muhammad Nur Fikih, sekarang sedang aktif berkuliah di Universitas Negeri Makassar jurusan psikologi. Untuk kesibukan sendiri sih ya selalu cari kesibukan karena gabut. Jadi ikut sana sini organisasi, mungkin itu. Oke. Yang ingin kita tanyakan adalah apa alasan Kak Fikih mau menghafalkan Al-Quran? Langsung alasan menghafal Al-Quran. Alasannya kenapa? Ini alasan yang real atau yang sejujurnya atau yang Boleh nanti bijak? dua-duanya. Oh, ya. Yang bijak dulu mungkin. Oke, yang bijak dulu. Yang bijak dulu karena kan pernah dengar dari Ustadz bilang kalau menghafal Al-Quran itu bisa kasih mahkota ke orang tua. Oh ya, oke. Mumpung di situ masih sebagai anak yang berbakti, merasa bilang wah harus memberikan yang terbaik ke orang tua, jadi saya harus menghafal. Harus menghafal. Okay. Tapi yang realnya, Realnya apa? yang real. Jadi dulu pas kelas 4 SD, kan sebenarnya pas masuk daku itu belum bisa ngaji sama sekali. Oh iya. Bahkan Iqra 1 pun belum tamat. Seperti dasar sekali nih. Dasar sekali. Iqra 1 belum tamat. Separah itu. Nah, ini pas kelas 4 SD pelajaran agama terus disuruh ngaji. Kan biasa begitu kalau di sekolah kan gitu. Ganti-gantian dong. Ayo coba lanjutkan. Iya. Pas sampai di saya dong. Coba lanjutkan. Udah lanjut. Ya Allah. Pas di saya, kamu nggak bisa ngaji? Iya nggak bisa. Gue diketawain satu kelas. Ya Allah. Akhirnya karena diketawain satu kelas langsung merasa emosi kan, bilang wah gila kok cuma saya nggak bisa. Iya. Ya langsung kayak dendam gitu langsung. Nanti bakal ku baca, bakal ku hafalkan semuanya itu. Wah, Allah Akbar. Makanya pas ditanya mau masuk pondok, mau. Langsung. Tapi belum dikasih tahu pondok mana. Oh gitu. Dan akhirnya jadi. Jadi Alhamdulillah. itu alasan menghafal sih. Tidak ada cambuk besar di sana. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Kak Fikih menghafalkan Al-Quran? Prosesnya seperti apa dari awal sampai hatam? Itu apa aja, ntar di dalam situ ada tantangan atau bagaimana yang bisa dijelaskan juga di sini? Kalau proses sebenarnya agak lucu. Kan Bagaimana? masuk Darul Quran itu belum bisa ngaji. Oh iya. Jadi dulu kan dibagi, ada kelompok Yan Bua, kan tahu kan Yan Bua kan kita nggak pakai Iqra dulu. Yan Bua Iqra ya. Yan Bua sama ada kelompok yang tahfiz yang sudah bisa menghafal. Iya, pas di kelompok Yan Bua kayak wah, karena sudah 1 bulan di situ bilang, wah kayaknya sudah bisa ini. Yeah. Walaupun masih terbata-bata. Pas coba menghafal di situ nggak bisa. Pakai Quran besar nggak bisa. Kayak sudah sekali. Akhirnya apa? Tahu Quran yang dulu yang ada tulisan Latinnya? Oh iya. Pakai itu. Jadi pas tiba-tiba kan kelompok yang buat sempat disuruh store hafalan juga. Iya. Sudah disuruh store hafalan. Tiba-tiba kok lancar. Dalam hati kok enggak tahu saja kalau saya pakai Quran Latin. Quran Latin. Kok lancar bisa hafal? Iya, lanjut saya ke kelompok tahfiz. Masya Allah, langsung naik. Padahal pengalihan. Jadi awalnya begitu, dan pas di kelompok tahfiz juga begitu, ndak langsung bilang pakai Quran baca Quran biasa tapi pakai yang Latin. Yang Latin juga. Akhirnya berpikir, wah ndak bisa terus begini. Iya, nggak bisa. Ndak mungkin sampai selesai begini. Akhirnya mulai latihan, kembali lancarkan membaca. Bacaannya. Akhirnya bisa, baru membaca. Baru ke Quran biasa. Terus sebenarnya agak bingung dulu karena kan kita dikasih banyak sekali metode. Banyak metode, bilang pakai ini. Lah, perasaan sudah dipakai semua, kayaknya bukan metodenya yang salah, orangnya yang salah. Jadi akhirnya pas itu paling manjur yang disuruh baca dulu malamnya,
baru pas subuh baru hafalkan. Oh, itu yang dari kalau nggak salah Syekh Ali Jabir. Ya, dari si Ali Jabir. Jadi disuruh baca saya di rumah itu. Masa iya besok subuh saya nggak pergi sarapan kan, kalau udah setoran kan nggak bisa pergi sarapan tuh. Oh, gitu. Ditahan sampai waktu sekolah. Wah, masa cuma aku baca malamnya baru tidak menghafal, nanti nggak bisa pergi sekolah besok. Iya, betul. Oke, coba baca saja. Besoknya pas menghafal subuh-subuh, kok masuk? Wih, alhamdulillah. Jadi itu percobaan pertama dan alhamdulillah mulai dari situ dengan metode-metode lain. Kalau tantangan sih sebenarnya menghafal teman hal aku. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu gambaran hal aku kan kelompok kita untuk mengaji, terus banyak orang, satu ustaz untuk setoran. Nah itu kalau kita mengaji, dia juga mengaji berisik. Oh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan juga teriak, jadi kayak astagfirullah. Sambil istighfar kita mau menghafal. Belum lagi kalau misal kita sudah menghafal, sudah serius, diganggu lagi. Atau ada yang tidur kayak, ada rasa iri bilang, mau tidur juga. Tapi belum selesai hafalanku. Iya, tidak bisa juga. Tidak bisa juga ikut tidur. Jadi itu kalau tentang menghafal. Kemudian bagaimana ketika hatam itu, ya, bagaimana rasanya, bagaimana suasana hatinya ketika selesai 30 juz? Saya agak lucu juga. Aduh bahaya ini, menghafal jadi lucu. Bentar. Pas selesai 30 itu, setoran akhirnya itu di Ustadz Mustajab. Ustadz Mustajab. Itu pas hari itu masih ada 2 lembar subuh yang kayak berpikir kan kalau di halakunya Ustadz Mustajab itu kan santai sekali orang menghafal, kayak yang penting setoran aman nih. Iya. Cuma karena itu waktu Ustadz Mustajab tahu bilang, wah ini tinggal 1 lembar ini, sudah setor 1 lembar lagi, nggak boleh pulang. Jadi ditahan satu halaku. Jadi ditahan satu halaku untuk menunggu disuruh hafalkan. Jadi yang lain kayak ikut tegang dan sudah belum Ya Allah. menghafal. Sudah itu setoran. Wah, sudah alhamdulillah. Saya astagfirullah. Habis ini tanggung jawab deh. Iya. Langsung kayak pertama senang, kayak akhirnya Perjuangan selesai. selama ini. Iya, perjuangan selama ini akhirnya selesai. Kayak mau kasih tau orang tua bilang akhirnya selesai, tapi itu dalam hati juga pas sudah kembali ke asrama mau mandi, pas tunggu kamar mandi, astaga, seumur hidup ditanggung. Ya Allah. Jadi kayak antara senang dan juga gelisah juga. Ya begitu semua kayaknya ya. Senang menyelesaikan dan gelisah kalau tidak bisa menjaga. Nah, dan karena Kak Vicky ini, karena kesibukannya sekarang adalah kuliah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan menjaga hafalan? Ini sebenarnya penting dan sering terjadi. Pas kita keluar dari pondok itu, sebelum masuk dunia perkuliahan, kita ideal dengan artian tetap murojaah, walaupun mulai berkurang karena tidak ada yang jaga. Tergantung kembali ke orang lagi. Terus juga masih perhatikan bacaan. Tapi pas masuk dunia perkuliahan ada fokus yang dikasih, kayak ini loh ada harus urus ini untuk perkuliahan, ada tugas semacam ini atau ada kegiatan semacam ini. Yang tadinya kita cuma memikirkan hafalan karena kita notabene-nya di pondok, fokusnya di situ. Walaupun kita sudah lepas kembali liburan biasa, tetap kepikiran karena bakal kembali ke pondok. Tapi ini kan kita sudah tidak kembali ke pondok. Ini untuk kayak kasusnya saya, karena saya kan tidak ikut juga di rumah tahfiz atau semacamnya. Selama selesai dari pondok kayak langsung lepas saja. Akhirnya mulai terbengkalai. Awalnya terbengkalai. Wah, 1 bulan, 2 bulan, kayak kapan terakhir murojaah? Kayak kalau sholat saja atau kalau misalnya hari Jumat kan selalu ngaji, tapi ya di situ saja, tidak kayak yang tiap hari ada waktu untuk mengaji untuk ini. Akhirnya mulai buat pola sendiri. Terus juga sebenarnya alhamdulillahnya, walaupun juga saya tidak mau syukuri, karena itu waktu saya masuk di UNM ada berita tentang penghafal. Ya. Karena itu saya dikasih ingat bilang, jaga hafalanmu. Yang pernah viral itu nih? Yang pernah viral. Kalau dicari namaku di Google masih ada. Wah, silakan dicari ya.
Tapi itu karena ada berita itu, bayangkan pergi sholat ini baru masuk kuliah, pergi sholat zuhur, ketemu lagi ada dosen, wah kamu Vicky ya, sini dipanggil, coba kenalan, disuruh ke depan kenalan, oh iya saya tes ya. Di kelas lagi tidur, oh belum masuk, oh ya baru masuk, oh iya mana yang namanya Vicky, oh kamu sini kenalan, oh iya saya tes. Sumpah ini kayak MHQ di mana-mana. Aduh. Ini tegang terus masuk kampus. Iya, kayak lagi karantina tahfiz ya, dites terus. Jadi karena itu jadi lumayan terjaga, tapi semenjak itu sempat terbengkalai lagi karena kan ya berita kan nggak selamanya naik, bakal surut juga, terus juga mulai banyak fokus kan. Saya juga mulai aktif ikut kegiatan-kegiatan kampus selain perkuliahan. Jadi selain kalau misal kuliah saja sudah bikin sibuk, apalagi yang lain, apalagi ditambah lagi kegiatan kampus, kayak sering ikut kegiatan sampai pulang ke rumah itu malam jam 9, jam 10. Nah itu akhirnya kalau masalah membagi waktu itu kembali lagi ke kesadaran, karena sebenarnya keuntungan dari kita bilang penghafal adalah ada selalu orang mengingatkan bilang, wah penghafal, jadi setidaknya selalu jadi teguran bilang, iya penghafal, tapi memang hafalanmu kemana, ada atau tidak? Memang hafalanmu kemana, ada atau tidak? Jadi seakan-akan pujian itu menjadi teguran. Iya, pujian jadi teguran. Soalnya saya setiap hari ditegur kayak penghafal. Akhirnya begitu, dan juga karena itu kembali membentuk pola sendiri, kayak kalau sekarang itu nyamannya kalau misal sudah sholat tapi tidak harus dalam waktu tertentu, di antara 5 sholat dalam satu hari dipakai untuk murojaah. Jadi tergantung di mana waktu kosong, di situ dipakai. Karena pernah saya coba bilang mau komitmen yang habis subuh, tidak bisa. Pada akhirnya kayak mau memberontak bilang, wah coba bolos 1 hari, atau wah kelewatan 1 hari. Jadi mending yang bertahan itu sekarang polanya adalah dalam 1 hari di antara 5 sholat yang mana dipakai untuk murojaah. Oh iya, penting ada terus setiap hari. Ya ada. Daripada misalkan mau fokus ke subuh saja nanti kelewatan 1, sehari nanti tidak mengaji. Ya tapi sering juga kelewatan. Jadi pas malam-malam baru kayak, wah tidak ada, sebelum tidur akhirnya harus tagihan dulu. Keren. Tapi karena tidak dijaga, jadi mohon jangan dipercaya kalau betul-betul full, karena yang tahu ini malaikat sama saya dan Tuhan. Itu tantangan, kembali ke diri masing-masing kalau itu. Jadi memang luar biasa besar, lebih besar tantangannya ketika kita sudah keluar dari pondok pesantren. Tantangannya besar sekali untuk menjaga hafalan. Di perkuliahan juga kan, kalau di pondok kan kita satu kelas itu laki-laki semua. Masuk perkuliahan dong campur semua. Wah iya. Lebih kalau misal Anda penghafal, pasti, wah dari mana? Itu kelihatan semua, dan rasakanlah cobaannya. Tiba-tiba menjadi selebgram. Astagfirullah. Jadi kita sudah menyimak nih kisah perjalanannya Kak Vicky dalam menghafal. Ya mungkin memang banyak kelucuan, tapi bukan berarti Al-Quran itu dijadikan bahan lucu-lucuan. Tapi dengan Al-Quran hidupmu akan seru. Betul. Jadi jangan anggap Al-Quran itu beban, bikin berat ini, berat itu. Enggak. Tapi kalau kita bersama Al-Quran, ada saja keajaiban, ada saja keseruan yang bisa kita alami bersama-sama. Nah, yang terakhir sebelum kita menutup video ini, kita minta mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan kisah Kak Vicky. Silakan. Kalau pesan-pesan sih, pertama untuk teman-teman yang sama kayak saya juga dari pondok terus masuk dunia perkuliahan. Ya itu penting. Ingat, kalau Anda menghafal, setidaknya ingat saja itu, terlepas dari mau diingat hafalan atau enggak, itu kembali ke kewajiban masing-masing. Cuma ingat saja kalau penghafal, kalau ingat itu pasti tahu harus ngapain gitu. Tapi untuk teman-teman yang lain, untuk teman-teman yang memandang penghafal itu yang selalu membawa hafalnya full kemana-mana, bilang dia bisa lancar 30 juz di mana-mana, itu tidak semua. Jadi jangan coba dites 30 semua. Kita juga berusaha melancarkan satu persatu. Tidak dia, tapi bagus kalau dites, tidak jadi tamparan buat kita bilang, kamu penghafal tapi tidak bisa. Ya Allah. Tapi
mohon dimaklumi karena kita juga berusaha untuk menjaga tetap berada dalam dirinya kita seperti itu. Karena ini memang ukurannya seumur hidup, bukan hanya saat ini saja. Jadi ketika mungkin saat ini kita di antara kita ya belum lancar ketika dites, diadakan MHQ dadakan. Jadi mohon maklumi karena kita seumur hidup kita ini kita menjaga dan berusaha untuk supaya hafalan itu tetap ada sama kita. Jadi ini tanggung jawabnya seumur hidup. Jadi kita mohon juga ini, kita didoakan, jangan hanya disanjung terus dijatuhkan. Penting itu didoa. Kita didoakan ya, semoga hafalan kita semuanya terjaga, akhlak pun menjadi akhlak Al-Quran, dan semoga nanti bisa mencetak generasi-generasi Quran ya. Amin. Terus juga untuk teman-teman penghafal, jangan berpikir kalau selamanya kita bakal berada di jurusan keilmuan yang membahas tentang keislaman saja. Mengapa penting? Karena aku pikir ini harus menjadi tren juga untuk menunjukkan kalau kita ini sebagai penghafal bisa dalam berbagai macam bidang keilmuan. Jadi terjun saja. Apapun yang mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi notaris, mau jadi psikolog, mau apa, masuk ke jurusan tersebut. Jangan pikir karena saya sudah 6 tahun di pondok, saya mengabdi berapa tahun, terus saya harus masuk jurusan keilmuan yang berbasis keislaman saja. Tidak, justru harus diterapkan dan memberikan role model kalau kita bisa menyebarkan juga beberapa nilai-nilai di waktu perkuliahan atau semasa kita berkuliah, dan juga bisa mengejar impiannya kita walaupun kita banyak tertinggal dalam dasar-dasarnya. Jadi jangan takut saja. Oh ya, supaya lebih tahu dan lebih mengenal. Nah, Kak Vicky lagi fokus di jurusan apa sekarang? Sekarang psikologi. Tuh. Nanti awas 1 kali 2 aja bisa dibaca kita. Bukan itu. 2 kali. Waduh. Ya Allah. Nah, mohon maaf teman-teman psikologi enggak begitu. Jadi Al-Quran, fokus Al-Quranmu di pondok pesantren bukan menjadikanmu batasan, bukan menjadi batasan kamu harus fokus Al-Quran terus. Ya mungkin ada sebagian teman-teman kita yang fokus ke Al-Quran lagi, fokus ke agama lagi. Tapi Al-Quran yang kita fokuskan bukan menjadi hambatan kita untuk melangkah ke bagian yang lainnya. Nah, contoh tadi Kak Vicky sosiologi ya. Psikologi. Allah Akbar. Ngeri nih. Oh iya, satu lagi terakhir. Kenapa saya sebenarnya makin mau menghafal itu dari Kak Safril sebenarnya. Jadi Kak Safril ini dulu dia sempat masuk di tempat menghafal yang sama dengan kakak saya, dan ternyata ketemu di pondok dan kakak saya lagi menjenguk dan ternyata kenal. Oh iya. Tapi sebelum kenal itu saya lihat kayak dibilang ada santri dari Makassar dipanggil sama Ustaz TM, kayak saya santri dari Makassar dipanggil sama Ustaz TM langsung. Baru saya dari Makassar juga enggak dipanggil. Dipanggil ke depan terus ngaji, terus dibilang ini hafalnya sudah sekian, terus juga bagus bacanya. Amin, alhamdulillah. Amin ya Allah. Kan didoakan juga. Amin ya Allah. Nah, gara-gara itu kayak saya bilang, astagfirullah, saya juga santri Makassar tapi tidak dikasih begitu. Tunggu saya menghafal juga, Bebe. Semua itu ujian. Jadi salah satu motivasi juga. Alhamdulillah. Di balik ada juga beberapa orang yang memotivasi. Nah, kita akan lanjutkan nanti insya Allah di part kedua. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan untuk Kak Vicky, nanti kita insya Allah bisa lanjutkan ke part keduanya, ya. Jadi jangan lupa di komen, subscribe ya, sekalian promosi, like dan share ke teman-teman kita kalian semua. Mungkin sampai sini saja ya. Oke, kami ucapkan terima kasih dan mohon maklumnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.